Mu Chen terbang dari panggung batu di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi rasa takut. Dia kembali ke sisi Luo Li dan Wen Qingxuan sambil tersenyum ke arah kedua gadis itu. Beruntungnya, aku bisa melakukannya. Kurasa aku tidak terlalu memalukan, kan? Luo Li tersenyum sambil mengangguk. Biasa saja, tidak ada yang perlu ditertawakan. Jika aku yang ada di posisimu, tidak mungkin boneka itu bisa memaksaku sampai sejauh itu. Bibir Wen Qingxuan terangkat. Harga dirinya tidak mengizinkannya untuk mengakui bahwa Mu Chen benar-benar kuat. Meskipun dia masih cukup mampu untuk mengalahkan boneka itu. Mu Chen tersenyum tak berdaya. Bagaimanapun, masih ada jarak antara kultivasinya dan Wen Qingxuan. Jika dia memiliki kekuatan bencana energi spiritual, akan jauh lebih mudah baginya untuk menghadapi boneka itu. Jadi, apakah kalian juga akan mencobanya? Mu Chen melihat ke arah Luo Li, Wen Qingxuan, Su Huang dan yang lainnya. Menurut aturan Gunung Harta Karun Spiritual, dia telah berhasil dalam tantangannya dan memperoleh 9 matahari ilahi Lingzi. Karena itu, dia tidak dapat menantang lagi. Namun, Luo Li dan yang lainnya masih memiliki kesempatan. Masih ada cukup banyak harta karun spiritual langka di Gunung Harta Karun Spiritual. Jika mereka dapat memperolehnya, kekuatan mereka dapat meningkat pesat. Wen Qingxuan dan Luo Li mengangguk tanpa ragu. Karena mereka sudah ada di sini, mereka tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Meskipun Mu Chen telah mengambil yang terbaik yang bisa ditawarkan oleh Gunung Harta Karun Spiritual, Lingzi Ilahi 9 Matahari, masih ada harta berharga lainnya yang nilainya cukup lumayan. Kita juga bisa. Su Huang dan 2 orang lainnya ragu-ragu saat mereka bertukar pandang. Bagaimanapun, konsekuensi dari kegagalan mereka terlalu mengerikan. Tantanglah sesuai dengan kekuatan kalian. Selama kalian tidak bercita-cita terlalu tinggi, kalian masih bisa meraih kesuksesan. Mu Chen tersenyum. Bagus. Su Huang dan 2 orang lainnya menggertakkan gigi mereka. Wen Qingxuan dan tim gadis-gadisnya tidak berencana untuk menyerah. Jika mereka takut, itu akan terlalu memalukan bagi mereka. Ketika Mu Chen berbicara, suasana di luar Gunung Harta Karun Spiritual menjadi ramai. Situasi menyedihkan yang mereka lihat tampaknya telah mereda ketika Mu Chen meraih kemenangannya. Beberapa orang mendapatkan kembali akal sehat mereka. Meskipun mereka tidak berani menantang dengan gegabah, mereka mulai memperoleh beberapa harta karun spiritual. Ayo pergi. Ketika Mu Chen melihat suasana hati tim lain mulai pulih, dia tersenyum sambil mendesak. Luo Li dan Wen Qingxuan menganggukkan kepala mereka. Tak lama kemudian, sosok mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke tingkat ke-8 Gunung Harta Karun Spiritual. Hanya tingkat ini yang dapat mereka pertimbangkan, karena Lingzi Ilahi 9 Matahari telah diambil. Melihat Luo Li dan Wen Qingxuan telah bertindak, Pin Er, Leer dan Anya juga telah bertindak. Mereka memilih tingkat ke-6, karena boneka pada tingkat itu memiliki kekuatan bencana energi spiritual. Dengan jumlah metode yang cukup yang mereka miliki, tidak ada yang perlu mereka takuti. Namun, Su Huang dan 2 orang lainnya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu, mereka hanya dapat memilih tingkat ke-5, karena boneka-boneka di sana memiliki kekuatan bencana tubuh manusia. Itu adalah sesuatu yang dapat mereka kelola. Tindakan mereka telah memecah suasana di wilayah ini karena tim lain tidak dapat menahan diri dan juga berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka terbang ke Gunung Harta Karun Spiritual. Di antara kelompok-kelompok itu, kecepatan Wang Zhong dan Wu Yingning adalah yang tercepat saat mereka memasuki level ke-8. Jelas, mereka memiliki keyakinan pada kekuatan mereka. Setelah itu, suasana di Gunung Harta Karun Spiritual menjadi memanas. Pertempuran sengit terjadi di panggung batu. Namun, situasi saat ini jauh lebih baik. Setelah memperkirakan kekuatan boneka, peluang kemenangan meningkat. Selain beberapa orang malang yang tidak dapat tampil dalam pertempuran, sebagian besar dari mereka meraih kemenangan dan memperoleh harta karun spiritual pilihan mereka. Angin kencang bertiup dari panggung batu dari wajah-wajah gembira. Di luar Gunung Harta Karun Spiritual, seluruh wilayah dipenuhi dengan perayaan. Tentu saja, ada beberapa yang putus asa dan tertekan. Wajah-wajah tim berwajah pucat itu kehilangan rekan satu timnya tanpa bisa mendapatkan harta karun spiritual apapun dan telah kehilangan mereka ke dalam penjara. Dengan kata lain, langkah mereka di turnamen Akademi Spiritual Agung terhenti. Luo Li dan Wen Qingxuan juga kembali dengan kemenangan. Meskipun boneka yang mereka hadapi kuat, mereka tidak memiliki kekuatan bencana roh kelas 1. Oleh karena itu, mudah bagi mereka untuk meraih kemenangan.
Itu adalah dua situasi yang lengkap, dibandingkan dengan Mu Chen. Apa yang kalian dapatkan? Mu Chen sedikit penasaran. Luo Li tersenyum saat cahaya berkumpul di tangannya. Sebuah panggung teratai batu giok muncul dan di dalamnya terdapat tanaman merambat berwarna merah menyala. Tanaman merambat itu seperti naga merah tua, karena ada sisik-sisik kecil di permukaan tanaman merambat itu. Di dalam tanaman merambat itu, ada lahar yang mengalir di dalamnya, memancarkan riak-riak yang menyala-nyala. Ini adalah tanaman naga merah yang hidup di dalam lahar. Cairan laharnya memiliki kegunaan untuk memurnikan roh. Jika dimurnikan, itu dapat meningkatkan roh, memungkinkan seseorang untuk lebih berhasil saat menjalani bencana roh, kata Luo Li. Buahku adalah buah roh salju gunung es. Buahku berbeda dengan pohon anggur naga merah milik Luo Li. Namun, buah itu juga memiliki banyak manfaat bagi roh. Buah itu jelas merupakan barang yang bagus untuk bencana roh. Di dalam tangan Wen Qingxuan yang seperti batu giok, ada buah yang seputih batu giok. Buah itu tampak terbungkus oleh es dan salju seolah-olah ada hawa dingin yang mengalir di dalamnya. Tidak buruk. Mu Chen memuji. Pasti bermanfaat bagi mereka untuk mendapatkan harta karun spiritual yang kuat yang meningkatkan roh. Tidak lama setelah Luo Li dan Wen Qingxuan kembali, Pin Er, Su Huang dan yang lainnya juga telah melewati tantangan mereka. Melihat kegembiraan di mata mereka, jelas mereka telah memperoleh hasil panen yang lumayan, yang membuat Mu Chen tersenyum. Tampaknya mereka telah memperoleh emas dalam kunjungan mereka ke Gunung Harta Karun Spiritual. Pertarungan sengit di Gunung Harta Karun Spiritual telah berakhir. Wang Zhong dan kelompoknya juga telah kembali. Jejak pertarungan terlihat dari tubuhnya. Jelas, dia telah menjalani pertarungan sengit. Ayo pergi. Saat Wang Zhong keluar, dia menatap Mu Chen dengan pandangan gelap. Ada kehati-hatian di matanya dan tak lama kemudian, dia melambaikan tangannya dan pergi dengan cepat, bersama dengan dua kelompok spiritual Akademi Suci. Mereka juga mendapat cukup banyak hasil panen. Ditambah dengan situasinya yang melemah setelah pertempurannya, Wang Zhong tidak khawatir Mu Chen akan menyerang mereka. Bagaimanapun, hanya ada satu kesempatan untuk memasuki Gunung Harta Karun Spiritual. Yang juga berarti bahwa jika mereka tidak merampok harta karun yang diperoleh tim lain, satu tim hanya bisa memperoleh 5. Mu Chen melirik sosok-sosok yang pergi dan tersenyum tipis. Dia tidak menghalangi Wang Zhong seperti yang diharapkannya. Banyak orang memiliki pandangan yang rumit tentang 9 matahari ilahi Lingxi yang sebelumnya telah diperolehnya. Oleh karena itu, banyak orang yang diam-diam menginginkannya. Meskipun formasi mereka begitu kuat sehingga orang-orang itu tidak akan dengan mudah menyerang mereka, begitu kelemahannya tertangkap oleh mereka, mungkin mereka akan menyebabkan sejumlah masalah baginya. Oleh karena itu, ini bukan saatnya untuk bertindak. Setelah memperoleh 9 matahari ilahi Lingxi, Mu Chen tidak terlalu peduli dengan harta lainnya. Di belakang Wang Zhong, Wu Yingying dan timnya kembali. Dia melirik Mu Chen sambil mendengus pelan. Setelah itu, dia cepat-cepat pergi bersama para anggota Akademi Spiritual Bela Diri. Melihat kepergiannya, Mu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak punya dendam terhadap Wu Yingying. Namun, tampaknya gadis itu agak menaruh dendam terhadapnya. Apa? Kau tidak rela berpisah dengannya? Wen Qingxuan terkekeh dan melanjutkan, ya apakah kau tahu siapa kakak laki-laki Wu Yingying? Kakak laki-lakinya? Mu Chen tertegun dan tak lama kemudian, nama seseorang keluar dari mulutnya, Wuling? Mu Chen tidak asing dengan Wuling. Dia pernah bertarung dengannya di jalan spiritual. Karena itu, dia sangat menyadari bahwa Wuling sangat kuat. Berbicara dari sudut pandang tertentu, Wuling tidak kalah dengan Jishuan. Lawan seperti itu adalah seseorang yang bahkan Mu Chen tidak ingin memprovokasi. Jadi, meskipun Mu Chen pernah bertarung dengan Wuling di jalan spiritual, itu hanya perkelahian kecil dibandingkan dengan Jishuan. Jadi tidak ada dendam besar di antara mereka. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Wuling akan menjadi kakak laki-laki Wu Yingying. Hal ini membuatnya pusing. Jika Wuling tahu bahwa adik perempuannya pernah diolok-olok olehnya sebelumnya, entah apa yang akan dia lakukan. Kau benar-benar tidak beruntung. Semua orang sulit dari jalan spiritual itu telah menjadi musuhmu. Wen Qingxuan bersukacita atas kemalangan Mu Chen saat dia berkata, ya, tapi kau, juara paling cemerlang di jalan spiritual adalah lawan terbesarku. Mu Chen tersenyum sambil menatap Wen Qingxuan. Yang dimaksudnya bukanlah pikiran aneh yang ditunjukkan Wen Qingxuan terhadap Luo Li, yang dimaksudnya adalah masalah lain.
Meskipun mereka saat ini bekerja sama dengan Wen Qingxuan, saat pertempuran terakhir tiba, dia dan Wen Qingxuan mungkin akan menjadi musuh. Selain itu, rasa takut yang dimiliki Mu Chen terhadapnya tidak kalah dibandingkan dengan Ji Xuan, Wu Ling, dan semua tokoh kuat dari jalan spiritual. Itu memang sebuah penyesalan. Jika aku punya kesempatan, aku pasti tidak akan menahan tanganku. Mulut Wen Qingxuan melengkung. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Luo Li menatap mereka berdua yang saling berhadapan. Dia tersenyum tak berdaya saat mengalihkan topik pembicaraan. Mu Chen mengusap bagian tengah alisnya. Ada rune pohon yang ditinggalkan oleh tetua berambut putih. Di dalam rune pohon, Mu Chen telah memperoleh cukup banyak berita tentang Istana Kayu Ilahi. Oleh karena itu, dia sekarang sangat menyadari lokasi warisan Istana Kayu Ilahi. Dia mengangkat kepalanya dan memandang ke arah barat daya. Hamparan hijau subur membentang di cakrawala. Menurut informasi yang diperolehnya dari rune, ada lokasi khusus di sisa-sisa ini. Di arah itu adalah salah satu tempat penting di Istana Kayu Ilahi. Dikatakan bahwa sejumlah besar cairan spiritual berdaulat disembunyikan di sana. Cairan spiritual berdaulat yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno adalah sesuatu yang dapat membuat setiap ahli alam berdaulat tergoda olehnya. Oleh karena itu, Mu Chen tidak terkecuali. Diam. 10 garis cahaya terbang melintasi cakrawala di langit hutan hijau yang rimbun. Angin kencang yang menusuk telinga bertiup kencang. 10 garis cahaya itu tentu saja adalah Mu Chen dan kelompoknya yang telah meninggalkan Gunung Harta Karun Spiritual. Karena ia telah memperoleh informasi tentang Istana Kayu Ilahi dari tetua berambut putih, hal itu menghemat waktu Mu Chen untuk mencari-cari tanpa tujuan. Ia langsung membawa kelompoknya ke lokasi di mana beberapa harta karun berada. Sama seperti tempat yang akan mereka tuju selanjutnya, suatu tempat yang disebut halaman spiritual tersembunyi. Halaman spiritual tersembunyi sangatlah penting di Istana Kayu Ilahi. Itu sama sekali tidak kalah dengan Gunung Harta Karun Spiritual. Di dalam halaman spiritual tersembunyi, ada sejumlah besar cairan spiritual berdaulat yang tertinggal. Secara umum, itu adalah bagian yang paling menggoda dari pasukan besar. Cairan spiritual berdaulat adalah benda aneh. Bahkan di dunia seribu besar yang luas, itu masih merupakan sesuatu yang digunakan untuk mengukur kekuatan suatu kekuatan. Cairan spiritual berdaulat adalah sesuatu yang hanya bisa dimurnikan oleh para ahli alam berdaulat. Seorang penguasa tingkat 1 hanya bisa memurnikan 1 tetes cairan spiritual berdaulat dalam 1 bulan. Orang bisa tahu betapa berharganya cairan spiritual berdaulat itu. Ketika kekuatan seseorang melewati 3 bencana kedaulatan, cairan spiritual kedaulatan akan sangat penting. Lagi pula, jika seseorang ingin melangkah ke ranah kedaulatan, mereka akan membutuhkan sejumlah besar cairan spiritual kedaulatan. Hanya energi yang kuat dan murni dari cairan spiritual kedaulatan yang dapat memungkinkan seseorang untuk benar-benar berubah dan melangkah ke ranah kedaulatan. Alam ini merupakan pengubah permainan yang besar dalam jalur kultivasi. Hanya dengan benar-benar melangkah ke ranah penguasa, seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk menjelajahi dunia seribu besar. Hanya mereka yang berada di level itu yang dapat disebut ahli dan menerima rasa hormat dari orang lain. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang menjadikan alam berdaulat sebagai target mereka. Namun, siapa yang tahu berapa banyak dari pemuda berbakat itu yang terhenti sebelum melangkah menuju alam itu? Alam itu tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga membutuhkan sejumlah besar sumber daya, dan sejumlah besar sumber daya itu berarti cairan spiritual berdaulat. Kekuatan biasa tidak dapat membina ahli alam berdaulat. Hanya kekuatan kuat itu yang dapat menciptakan ahli alam berdaulat. Di antara dunia seribu besar, bahkan beberapa ahli alam berdaulat akan melayani kekuatan-kekuatan besar itu demi cairan spiritual berdaulat, menjadi pelayan atau tetua. Mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memperdagangkan cairan spiritual berdaulat, sumber daya yang penting. Lebih jauh lagi, lambang alam berdaulat, tubuh surgawi berdaulat juga membutuhkan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat. Semakin kuat tubuh surgawi berdaulat, kebutuhan cairan spiritual berdaulat juga akan meningkat. Dikatakan bahwa di antara 99 tubuh surgawi berdaulat, yang terakhir sudah membutuhkan ribuan tetes cairan spiritual berdaulat. 1000 tetes cairan spiritual berdaulat, jika seorang ahli alam berdaulat tingkat 1 memurnikannya, akan memakan waktu 10 tahun untuk menghasilkan jumlah tersebut. Oleh karena itu, saffron spiritual liquid merupakan sesuatu yang tidak bisa kekurangan. Itulah alasan mengapa saat Mu Chen tahu tentang halaman spiritual tersembunyi dengan cairan spiritual berdaulat yang tertinggal dari Istana Kayu Ilahi, dia tidak ragu untuk bergegas. Dia sudah berada di bencana tubuh manusia saat ini, selangkah lebih dekat menuju alam berdaulat.
Terlebih lagi tempat asal ibunya sangat menakutkan dan dia tidak bisa mendapatkan bantuan apapun dari tempat itu. Begitu menakutkannya sehingga jika dia ditemukan oleh seseorang dari tempat itu, hasilnya pasti tidak akan baik. Kalau tidak, ibunya tidak akan meninggalkannya saat dia masih muda. Mu Chen berubah menjadi seberkas cahaya saat ia terbang melintasi cakrawala. Sambil menatap jauh, ia menghirup udara dalam-dalam. Tangannya perlahan mengepal erat. Ia, yang tidak memiliki latar belakang apapun, hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di belakangnya, Luo Li, Wen Qingxuan dan anggota kelompok lainnya mengikuti dari dekat. Wen Qingxuan lebih tertarik pada cairan spiritual berdaulat dibandingkan dengan gunung harta karun spiritual. Jelas, dia juga sangat menyadari pentingnya cairan spiritual berdaulat. Oleh karena itu, dia tidak keberatan dengan kepemimpinan Mu Chen kali ini. Sebaliknya, dia bahkan mempercepat langkah mereka, kalau-kalau tidak ada yang tersisa bagi mereka jika mereka terlambat. Sekelompok orang itu menambah kecepatan mereka saat mereka melesat melintasi cakrawala. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak cahaya spiritual yang bersinar. Itu jelas merupakan harta karun yang telah ditemukan dan ada orang-orang yang memperebutkannya. Namun, Mu Chen dan kelompoknya tidak memperhatikannya karena mereka tetap melaju kencang menuju halaman spiritual tersembunyi. Dibandingkan dengan saffron spiritual liquid, benda-benda itu tidak begitu menarik. Saat Mu Chen dan timnya melaju kencang, mereka perlahan-lahan memperlambat kecepatan mereka setelah sekitar 20 menit. Sosok Mu Chen menukik saat ia menuju puncak gunung. Setelah itu, tatapannya beralih ke depannya. Itu adalah sepetak pohon berduri hijau yang rimbun. Pohon berduri itu berwarna hitam dan dipenuhi dengan duri yang sangat tajam. Penampakannya membuat orang lain merasa merinding. Ada juga cahaya ungu yang berkedip-kedip dari duri-duri itu. Itu jelas beracun. Garis pandang Mu Chen melewati pohon-pohon berduri yang menjulang tinggi dan menuju ke kedalaman. Secara samar-samar, dia bisa melihat jejak aula kuno. Namun, aula kuno itu dikelilingi oleh pohon-pohon berduri yang lebat, mirip dengan landak. Halaman spiritual tersembunyi seharusnya berada di bagian terdalam dari hutan pohon berduri ini. Mu Chen menunjuk ke arah kedalaman hutan pohon berduri saat dia berbicara. Kalau begitu, mari kita bergegas. Su Huang dan yang lainnya diliputi kegembiraan saat mereka bermaksud terbang di atas hutan pohon paku. Tunggu. Namun, Mu Chen menghentikan mereka sambil mengerutkan kening. Sepertinya ada yang salah dengan tempat ini. Dia samar-samar bisa merasakan ada ria aneh yang berasal dari hutan pohon duri yang luas. Ria itu milik seseorang yang dikenalnya. Mu Chen mengerutkan alisnya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, telapak tangannya mengepal dan artefak spiritual pedang panjang muncul di tangannya. Dia mentransfer energi spiritualnya ke dalamnya, sebelum dia menembakkan pedang panjang itu ke depan. Pedang panjang yang berisi energi spiritualnya terbang menuju langit hutan pohon berduri yang padat. Tepat saat artefak spiritual pedang panjang melesat ke langit, Mu Chen dan kelompoknya melihat bahwa energi spiritual yang ada di dalam pedang panjang itu langsung menghilang. Setelah itu, artefak spiritual pedang panjang jatuh dari langit, karena telah kehilangan dukungan energi spiritual, jatuh ke dalam hutan. Setelah itu, ia tertusuk oleh pohon-pohon berduri. Su Huang dan yang lainnya menghirup udara dingin. Pohon berduri itu terlalu tajam. Meskipun pedang itu hanyalah artefak spiritual tingkat rendah, pedang itu tidak terbuat dari tahu. Lebih jauh, mengapa energi spiritual pada artefak spiritual itu tiba-tiba menghilang? Apa yang terjadi? Tanya Wen Qingxuan sambil mengernyitkan alisnya. Mu Chen mengerutkan kening sambil melihat ke kejauhan. Ada sekelompok orang yang melihat ke arah ini tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Dia melambaikan tangannya saat energi spiritual menyapu, dan dengan paksa menangkap salah satu orang di tim itu. Apa yang terjadi di sini? Ketika pemuda itu melihat bahwa Mu Chen telah menangkapnya dengan mudah, dia segera mengangkat tangannya dan berkata, "Jika kami tidak memiliki niat jahat, kami hanya melihat-lihat di sini." Selain itu, wilayah ini tidak dapat dimasuki dengan mudah oleh siapapun. Saat seseorang melangkah ke wilayah tersebut, energi spiritual mereka akan menghilang. Mu Chen melepaskannya sambil menyipitkan kedua matanya dan berkata dengan lembut, "Jadi begitulah. Wilayah ini seharusnya ditutupi oleh sealing spiritual arai." Tak heran ia merasa riak-riak itu familiar, jadi itu adalah sealing spiritual arai. Sealing spiritual arai? Luo Li sedikit heran saat melanjutkan, dari jenis spiritual arai, kualitasnya jelas tidak rendah. Sepertinya itu seharusnya ditinggalkan oleh istana kayu ilahi. Mu Chen mengangguk setuju.
Sebuah saling spiritual array dengan jangkauan seperti itu mungkin sesuatu yang dapat dilakukan dengan beberapa spiritual array Grandmaster. Mereka semua yang telah berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Agung sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mencapai prestasi seperti itu. Sepertinya kita tidak bisa terbang di atasnya. Kalau tidak, kita akan jatuh begitu energi spiritual kita menghilang. Hasil kita mungkin tidak akan berbeda dibandingkan dengan artefak spiritual itu, jika Mu Chen. Tapi dari kelihatannya, kita tidak akan bisa menggunakan energi spiritual begitu kita memasuki hutan. Wen Qingxuan berkata dengan alisnya berkerut. Kekuatan yang paling dia banggakan adalah energi spiritualnya yang kuat. Begitu dia kehilangan keunggulan itu, kekuatannya akan turun 70 hingga 80%. Mu Chen mengangguk dan tak lama kemudian, dia sedikit linglung. Bukankah itu berarti ini adalah sesuatu yang mirip dengan jalan spiritual? Kecuali bahwa jalan spiritual jelas jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan daerah ini. Aku sarankan kalian untuk tidak masuk. Pemuda tadi berbicara. Mengapa? Wilayah ini sudah diduduki oleh aliansi akademi. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Kalian pasti tidak bisa menang melawan mereka. Pemuda itu melirik Wen Qingxuan dan Luoli beberapa kali sebelum melanjutkan, mungkin mereka tidak berani memprovokasi kalian di luar sini. Namun, jika kalian masuk, maka kalian tidak bisa memastikannya. Ada beberapa kelompok yang datang sebelum kalian, tetapi mereka dikalahkan oleh aliansi akademi. Mereka tampaknya sudah siap, karena mereka memilih beberapa orang yang telah mengembangkan fisik mereka. Bahkan jika mereka kehilangan energi spiritual mereka, mereka masih kuat. Mu Chen mengerutkan kening. Orang-orang dari aliansi akademi itu. Su Huang dan yang lainnya yang berdiri di samping memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka tidak unggul dalam kultivasi fisik. Begitu mereka kehilangan energi spiritual, mereka akan berada dalam situasi yang cukup buruk jika mereka berhadapan dengan orang-orang yang lebih kuat dari mereka. Tempat terkutuk ini benar-benar merepotkan. Luoli juga melihat ke arah Mu Chen. Dari situasi tersebut, keuntungan mereka dari formasi yang gagah berani telah berkurang. Jika mereka masih bersikeras masuk, mereka akan jatuh ke dalam perangkap aliansi akademi. Mu Chen menatap pohon berduri hitam pekat itu sambil merenung sejenak. Sebelum ia membuka mulutnya, aku akan masuk sendiri, kalian semua tetap di luar.